Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membuat berlatih atau praktek tentang demonstrasi kontekstual pada modul 23, yaitu melakukan praktek coaching. Di sini saya adalah Dewi Sartika, saya dari SD 13 Tanukino, dan ada rekan saya. Saya Bapak Teki Surbian dari SDN 03 Elolu, Kecamatan Menuku. Saya Ahmad Pak dari SMP Negeri 2 Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan video dari praktik coaching kami. Yang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad dan Pak Deki. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini hari. Bagaimana nih perasaannya Pak Deki dan Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah gembira Bu bisa berjumpa dengan Ibu. Bisa berjumpa Bisa berjumpa di sini bergembira. Senang di sini. Iya baik. Saya selaku observer ya Pak. Kemudian hari ini kita akan melakukan foto ya di sini ya. Hari ini kita akan berperan melakukan percakapan coaching. Lalu di sini Pak Ahmad sebagai coach, Ya, Bu. Pak Deki sebagai coachingnya, dan saya sebagai observer. Apa saja yang sudah Pak Ahmad sebagai coach yang sudah dipersiapkan nih Pak? Yang saya siapkan Bu Dewi untuk melakukan coaching ini adalah tahapan tirta Bu. Jadi nantinya dalam proses coaching ini akan meliputi tujuan umum apa yang kita bahas pada hari ini, kemudian nanti akan identifikasi, kemudian rencana, yang terakhir adalah aksi tanggung jawab. Oke baik, berarti Bapak sudah menyiapkan itu dengan sangat baik ya. Dan Bapak juga memahami alur-alurnya seperti apa nanti yang akan dicapai dari diskusi ini ya Pak. Iya. Namun sebagai coach Bapak harus melakukan 3 kompetensi, yaitu kehadiran secara penuh, Bapak mendengar secara aktif dengan merasa juga, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Artinya di sini agar nantinya si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide baik dari pertanyaan yang Bapak coach ajukan. Ya Bu, baik ya. Mudah-mudahan nantinya saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria rubrik penilaian yang ada. Baik, apakah Pak Ahmad sebagai coach sudah siap? Pak Deki sebagai coach sudah siap? Siap Bu. Baik, jika sudah siap, kita akan lanjut ke sesi percakapan atau diskusi ya Pak. Disilakan kepada Pak Ahmad dan Pak Deki. Baik, Pak Dedi, dari penjelasan Ibu tadi, dari ketiga kompetensi yang saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Jadi harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan beliau tadi, kita bisa mengarahkan Bapak untuk mendapatkan solusi permasalahan yang Bapak hadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru Pak ya. Sehingga permasalahan yang Bapak hadapi nanti akan terselesaikan atau bisa diatasi ya. Jadi terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Dewi, maaf ya, terima kasih Bu Dewi. Untuk melaksanakan proses coaching ini Bu Dewi, jadi waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya langsung pada Pak Deki. Oke Pak Deki, Baik Pak. siap kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Deki, gimana kabarnya?
Alhamdulillah pagi baik juga Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Hari ini Pak Deki kita akan melakukan kegiatan coaching. Kira-kira ada cerita apa aja? Ya, ada cerita apa aja? Yang saya lihat kok Pak Deki itu mukanya agak muram, mestinya ada masalah. Boleh ceritakan kepada saya masalahnya itu? Iya. Terima kasih Pak atas perhatiannya terhadap saya Pak. Nah di sini saya merasakan ada sebuah keresahan Pak. Keresahan di mana selama saya proses belajar mengajar di kelas, saya merasakan ada keresahan pada diri saya, itu pertama di siswa di kelas saya itu ada yang memang cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar Pak. Ya. Nah, ketika saya memberikan materi, semuanya pada antusias. Namun saat saya memberikan penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai. Ya. Dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman yang lain Pak. Oke. Berarti dalam proses pembelajaran di kelas Pak ya? Iya ya. Ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah ya? Iya. Seperti gaduh mengganggu temannya yang belum Belum selesai. selesai. Nah, dari percakapan kita ini ya, apa yang menjadi harapan Pak Deki? Yang menjadi harapan saya Pak ke depannya, ya saya berharap dari hasil coaching ini Pak, saya menemukan sebuah solusi agar nanti ke depannya siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan yang seperti sebelumnya, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya yang memang sudah saya inginkan atau saya impikan Pak. Oh ya, jadi begitu kasusnya ya. Ya, menurut Pak Deki, apa yang membuat siswa tersebut atau apa yang membuat siswa-siswa yang pintar itu membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga di kelas menjadi gaduh saat penugasan? Saya merasa mungkin Pak, secara metode pembelajaran saya, mungkin yang saya terapkan di kelas mungkin belum terlalu cocok untuk anak-anak saya Pak. Karena dari itu sebagian besar saya merasa memakai metode ceramah ini dan presentasi, sekali lagi anak saya tuh suruh maju ataupun presentasi, mereka tuh tidak terlalu fokus, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu Pak, kurang mampu tidak berani maju, sehingga mereka merasa saat penugasan anak pintar akan cepat selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak tersebut bosan dan mengganggu teman yang lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam, tidak diam Pak. Mungkin kadang malah mereka tuh sering izin keluar Pak. Ke WC lah, apalah alasannya mereka tidak tahu lah Pak. Nah, dengan alasan kamar mandi apa kita tidak tahu. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur aja daripada mengganggu teman yang lain. Oh begitu ya. Betul itu Pak. Anak-anak yang pandai memang ketika mengerjakan pekerjaan cepat selesai Pak. Ya, mereka cenderung anak yang aktif karena mereka yang pintar itu cenderung biasanya anak yang aktif lah. Dan tidak bisa diam. Itu biasanya anak yang pintar itu seperti itu. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain Pak. Ya, seperti berulah yang katakan Bapak tadi ya, mengganggu teman, mengajak teman bermain kan, mengganggu temannya bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu, misalnya mau kencing, mau cuci muka dan sebagainya ya. Nah kalau seperti itu, apa yang bisa membuat siswa Pak Deki kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Pak? Yang membuat kondisi kelas bisa kondusif itu seperti apa? Ya Pak, menurut saya akan mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya di kelas Pak. Nah, dengan kegiatan berkelompok ataupun dengan adanya tim-tim dari kelompok-kelompok itu, gitu ya Pak. Nah, sehingga pada saat berkelompok semua siswa harus aktif.
dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lain. Iya, iya. Nah, pada kegiatan ini saya juga ingin anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya, Pak. Ya, bagus tuh diterapkan ya. Kemudian misalnya di dalam memberikan tutor atau sudah selesai, Ya. sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, Pak. Iya. Nah, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut, Pak. Oh, betul ya. Jadi Pak, kalau itu yang Bapak lakukan, saya sangat setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir Pak, atau mengurangi kegaduhan yang dibuat oleh anak-anak tersebut Pak, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu Pak ya. Iya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa menurut pandangan Bapak, anak-anak yang pintar tidak bisa diam. Kira-kira atau apa yang membuat Pak Deki berpikiran bahwa anak pintar tersebut biasanya tidak bisa diam atau aktif? Ya Pak, mungkin karena di sini kalau menurut saya Pak sudah membuat asesmen di kelas ya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik Pak. Oh iya. Atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam Pak. Iya, Terlalu aktif. memang kinestetik seperti Ya. itu. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain di luar kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Contoh tadi sudah mengerjakan tugas ya, selesai, ya. mereka mencari kegiatan di luar Ya, itu Pak. ya, betul, Sehingga gitu, Pak. mereka Ya. mengganggu teman-teman yang lain Pak. Ya, Nah, bisa jadi inilah Pak yang bakalan coba saya itu nanti. ya, betul. Benar tuh Pak, betul sekali. Memang anak yang kinestetik itu Pak cenderung tidak bisa diam ya. Dia tidak bisa diam, dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan atau kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu teman tadi itu Pak. Oh, iya, Pak. Jadi kalau dibiarkan tidak dikasih tugas, memang seperti ini kejadiannya Pak. Gimana ya Pak? Ya, ya. Malah teman-temannya saya juga merasa mereka tuh ikut membuat kegaduhan setelah mereka itu Ya, berbuat gaduh, mereka yang lain juga ikut dan lupa akan tugasnya yang belum selesai Pak, karena tadi sudah mengikut teman yang sudah selesai sementara Iya. dia saja belum selesai. Betul, Langsung benar. mengikut kondisi kawan mereka, Iya. jadi kita juga ribut. ya, ya. Itulah Pak. Ya Pak Deki. Nah, menurut Bapak ya, pembelajaran yang dilakukan Bapak itu seperti apa sehingga anak-anak tidak sama? Ada yang penyelesaiannya duluan, ada yang sedang, kemudian ada yang terlambat. Itu pembelajaran yang Bapak lakukan itu seperti apa? Mungkin selama ini Pak, secara pembelajaran yang saya sudah lakukan sebenarnya biasa saja Pak. Ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan materi, kemudian saya mengajak mereka berdiskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk maju presentasi ke depan, apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui, ataupun materi sebelumnya mereka jelaskan ke depan untuk kelas saat ini. Gitu. Ya, ya. Nah, mungkin karena yang sering maju presentasi itu selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan yang kurang pandai pun menjadi takut Pak. Iya, ya. Nah, di samping itu saya juga memberikan soal yang sama dan saya memberikan soal yang standar dan PKU-nya juga masih level tengah Pak. Oh iya, ya. Sehingga anak yang pintar ya cepat selesai Pak. Oh begitu. Dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Jadi Iya, itulah iya. yang mungkin Pak saya rasa dampak dari permasalahan di kelas saya Pak. Oh iya, iya, iya. Oh, begitu Pak. Memang betul sekali apa yang Bapak katakan ya. Jadi kegiatan Pak Deki seperti diskusi, kemudian ada presentasi, sebenarnya sudah baik Pak, namun masih kurang efektif ya. Nah, karena yang ditampilkan Bapak tadi kan hanya anak-anak yang pintar Iya, saja ya. yang Jadi pandai. ada yang pandai Bapak bilangkan tadi. Kemudian ketika membuat tugas ya atau KKO ya yang Bapak tampilkan di level tengah kurang ya. Jadi diferensianya dalam levelnya itu enggak cocok gitu ya. Jadi seharusnya
kalau sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu kita menyesuaikan tingkat kemampuan siswa, begitu Pak ya. Terus apakah Bapak sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan alur RPP atau apa gitu? Sebenarnya Pak, kalau secara alur RPP itu memang sudah kita terapkan dan kita laksanakan Pak. Saya juga menggunakan sumber belajar berupa buku, paket dari pemerintah Pak. Ya. Jadi link-link pembelajaran di YouTube juga saya sering mengajarkan kepada mereka lewat paket menggunakan buku. Selain itu juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal Pak. Soal latihan yang bisa mempermudah siswa untuk menguasai materi pembelajaran. Tapi anak-anak ini di tingkat pemahamannya masih jauh berbeda Pak. Mungkin karena jadi metode pembelajaran yang kita terapkan itu tidak terlalu sesuai dengan anak di tingkat kelas 4 nih Pak. Karena saya sebelumnya merasa di tingkat kelas 4 ini perbedaan perbandingan anak itu sudah jauh Pak. Pemahamannya masih jauh dibandingkan kelas 5 atau kelas 6. Jadi saya setuju Pak Deki ya. Itu bagus sekali. Yang udah Bapak terapkan bagus. Tapi Pak Deki ya, akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar nih Pak Deki bisa bervariasi mestinya ya. Jadi harus bervariasi sesuai dengan minat anak, bakat anak, sehingga akan bisa memilih sendiri dengan beberapa atau dengan cara apa mereka belajar ya. Nah, selain dari sumber belajar yang Bapak Deki ada tadi, adakah Pak Deki solusi atau ide-ide yang lain yang bisa Pak Deki munculkan dalam mengatasi masalah ini? Apakah ada ide yang lain selain ide-ide tadi, selain buku pembelajaran dan sebagainya? Adakah ide yang lain itu Pak? Iya Pak, mungkin secara itu saya punya solusi mungkin ya Pak. Saya akan lebih menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor bagi teman-temannya yang kurang tadi. Sehingga akan ada nanti aktivitas yang memang dikerjakan oleh anak tersebut selain tadi setelah mengerjakan tugas mengganggu liburan Pak. Kalau kita ubah seperti itu mungkin mereka akan lebih sibuk juga membantu kawan dan fokus untuk main-main lagi. Jadi saya juga akan membuat sebuah media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraganya yang sangat menarik sehingga mereka tertarik dengan metode pembelajaran yang baru. Bagus sekali Pak Deki idenya ya. Saya sangat setuju Pak. Untuk strateginya, strategi apa yang akan Pak Deki gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Jadi saya ingin tahu strategi Bapak itu apa? Strategi yang digunakan supaya kelas yang tadi tidak kondusif menjadi lebih kondusif. Strateginya apa? Mungkin strategi yang bakalan saya akan coba kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak-anak yang lebih pintar Pak, supaya bisa menjadi teman atau tutornya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya mengganggu teman yang belum selesai. Terus kemudian saya akan mencoba menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, biar mengikuti kodrat anak, kemampuan anak sesuai dengan nanti filsafat ajar dan Dewantara gitu ya. Terus serta penggunaan medianya juga Pak, media pembelajaran yang menyenangkan juga. Terus saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa saya, akan bertanya juga kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin siswa gitu Pak, yang ingin siswa inginkan siswa. Ketika kita membuat kesepakatan, mereka inginnya seperti apa pembelajarannya, begitu kira-kiranya Pak. Bagus sekali Pak Deki ya. Saya setuju dengan strategi yang Bapak berikan atau Bapak terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa Pak. Jadi selain berpihak pada murid, juga pembelajaran harus menyenangkan peserta didik ya. Jadi menyenangkan bagi siswa atau peserta didik,
kapan Pak? Bapak mulai atau kapan Bapak akan menerapkan strategi ini, atau kapan Bapak akan mulai melaksanakan strategi Bapak ini? Ya mungkin Pak, kalau bisa Ya. secepatnya Pak. Ya. Kalau bisa minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid lagi Pak. Ya. Oke Pak Deki, adakah Pak Deki nih, tidak lanjutin, adakah keterlibatan orang lain Pak Deki dalam melaksanakan strategi selain daripada peserta didik Pak? Ada orang lain kah selain Pak Deki dengan peserta didik dalam kegiatan ini atau dalam penerapan strategi yang Bapak lakukan Pak. ini? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang lebih ahli dalam membuat media Pak. Dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Oke. Saya akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi menurut saya ini sangat beragam. Jadi di luar itu Pak tidak mampu juga, saya harus bekerja sendiri, saya juga harus minta bantuan motivasi dari kawan-kawan. Maka dari itu saya berharap kedepannya saya adanya kolaborasi antara kami satu guru dengan rekan-rekan yang lain, dan juga dengan pimpinan Pak. Oh ya, seperti itu. Baik Pak Deki. Jadi dengan adanya yang disampaikan Pak Deki tadi tentang kolaborasi Pak ya tadi ya, berkolaborasi atau bertukar pikiran itu bisa menambah kekuatan bagi Bapak. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan kawan sejawat, kemudian dengan orang tua, itu bisa akan menambah kekuatan Bapak untuk melakukan apa yang Bapak inginkan. Nah, menurut Bapak nih, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Jadi target keberhasilan dari pembelajaran yang kondusif itu seperti apa yang Bapak targetkan atau yang Bapak inginkan? Dari pencapaian keberhasilan, saya mungkin katakan saya siap untuk mentargetkan 80 sampai dengan 90% Pak. Biar siswa nanti ketika bisa hasil saya mencapai target seperti itu, siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi yang baru tadi Pak. Luar biasa Pak Deki ya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Sekarang apa yang menjadi komitmen Bapak? Jadi komitmen Bapak itu apa terhadap rencana yang Bapak buat? Jadi rencana tersebut komitmennya apa? Saya berkomitmen Pak akan belajar menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif lagi Pak kedepannya, menggunakan sumber belajar juga dan media sesuai minat siswa. Nanti ketika proses belajar mengajar akan saya laksanakan, saya lebih fokus lagi mencari sumber belajar yang lebih cocok lagi untuk keadaan saya Pak. Yang tentunya sesuai dengan berdiferensiasi ya Pak. Dan juga saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas lagi tadi Pak. Sudah kita bahas tadi kesepakatan kelas yang mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan apa yang menjadi keinginan mereka Pak. Mungkin itu Pak. Baik Pak Deki, saya sangat setuju Pak Deki ya. Nah, dukungan nih Pak. Ini kalau tadi udah tujuan, komitmen, sekarang dukungan ya. Dukungan seperti apa yang Pak Deki butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Jadi Pak Deki kan sekiranya perlu dukungan. Dukungan yang Pak Deki perlukan itu seperti apa? Secara dukungan Pak yang kiranya saya butuhkan di sekolah ini Pak, saya membutuhkan beberapa referensi Pak. Baik dari buku ataupun bukan teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektifnya seperti apa. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang bagaimana yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid tertentu. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan, kayak tadi adanya pembuatan kesepakatan kelas. Mungkin itulah kira-kiranya dukungan yang perlu saya butuhkan Pak di kelas. Ya Pak Deki, ide yang sangat bagus Pak Deki, mulia Pak Deki kalau ini diamalkan ya. Terima kasih Pak Deki. Secara tidak disadari Pak Deki sudah mendapatkan
solusi ya. Jadi Pak Deki secara disadari tadi sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan Pak Deki tadi ya, Bapak Deki. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana yang dilakukan oleh Pak Deki berhasil dengan baik dan tercapai Pak Deki sesuai harapan. 1 minggu lagi saya akan tunggu hasil rencana aksinya Pak Deki ya. Semoga Pak Deki sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijaga kesehatan, tetap bisa melaksanakan tugas semestinya. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya untuk melakukan coaching sehingga mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima atas kasih. bimbingannya. Ya, terima kasih juga Pak Deki. Saya kira untuk coaching hari ini ya cukupkan dulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dewi ya sebagai observer kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Pak. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad selaku coach dan Pak Deki sebagai coachee yang sudah melaksanakan diskusi ya atau percakapan coaching dengan Al-Quran. Ya. Terima kasih ya Pak. Kemudian ini adalah kegiatan diskusinya luar biasa sekali saya lihat, sangat Iya. komunikatif ya. Siap. Terima kasih. Kemudian juga sudah sangat jelas dengan banyak pertanyaan yang berbobot itu sudah ada. Oh, iya, Ya. iya, iya. Dan Bapak Ya. sudah membuat si coachingnya itu coba jadi dipotong. Coba di stop dulu Pak. Jeda aja. Nanti kan Kak. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Pak Deki dan Pak Ahmad yang sudah melakukan proses diskusi coachingnya hari ini. Ya. Sangat luar biasa sekali, percakapannya yang sangat komunikatif sekali. Kemudian melakukan coaching itu dan alur cerita tadi ya sudah sangat baik sekali, tujuannya sudah terlihat. Kemudian coachnya sudah menanyakan harapan-harapan apa nih yang ada di percakapan itu. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas sekali, sudah menanyakan pertanyaan berbobot ya seperti yang diinginkan oleh coachingnya tadi ya. Ya. Sesuai tujuan. Kemudian rencana aksi dan ide-ide barunya juga sudah muncul tadi ya Pak ya. Yang saya amati itu sudah muncul dan banyak begitu indah dengan metode pembelajaran tadi ya Pak Deki ya. Kemudian dari media yang menarik, sumber belajar yang lainnya, kemudian membuat kesepakatan ruang untuk pelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Namun di sini semuanya sudah dilakukan dan terakhir adalah tanggung jawab. Iya. Benar. Tanggung jawabnya juga sudah terlihat dengan merupakan target apa sih yang akan dicapai dari coachingnya ya dari aksi tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Bagaimana perasaannya nih setelah melakukan percakapan coaching ini sebagai coach? Perasaan saya senang sekali Bu. Dari percakapan obrolan dari Pak Deki, saya sadari ataupun tidak ya, Pak Deki tadi menceritakan dengan gamblang ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Deki, sehingga entah saya sadari atau Pak Deki tidak, ternyata di akhir percakapan tadi itu udah menemukan solusinya Bu. Jadi alhamdulillah dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Deki terakhir udah mendapatkan solusi Bu. Jadi solusi dari pembelajaran diferensiasi yang terjadi di kelas 4 di kelasnya Pak Deki terutama itu. Jadi alhamdulillah udah menemukan solusinya gitu. Jadi saya senangnya di situ. Baik, terima kasih ya Pak. Dan si coachingnya juga bagaimana nih perasaannya nih? Saya udah melakukan coaching nih. Alhamdulillah Bu, saya masih senang hari ini Bu karena dengan pendampingan atau melaksanakan coaching saya dengan Bapak Mahfud, saya merasa ada istilahnya perubahan secara tidak langsung. Saya merasa memang dari metode pembelajaran yang selama ini saya belajarkan di kelas itu memang terlalu tidak
cocok untuk keadaan anak-anak seperti yang saya alami saat ini. Tapi setelah tadi kita bertukar pikiran atau minta pemahaman atau solusi dari Pak Mahfud, ternyata hanya secara pembelajaran berdisferensinya kita ketemu titik terangnya gimana dan metode-metodenya seperti apa yang akan saya laksanakan. Jadi sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Mahfud setelah Siap. merekrut saya hari ini. Siap. Baik ya, berarti artinya apapun yang jadi masalah Pak Deki di sini sudah terjawab sudah ya, dan Bapak juga sudah ada rencananya nanti yang akan diterapkan nanti ya, komitmennya dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk hari ini ya Pak. Terus semangat dan lakukan apa yang sudah menjadi tadi sebagai pertanggungjawaban Bapak di kelas. Semoga pembelajaran berdiferensiasinya bisa tercapai nih di sekolah Bapak nih, bisa diterapkan. Tidak hanya di kelas Bapak nih Pak Deki ya, bisa juga di kelas lainnya Pak ya. Iya. Baik Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar saya. Ya, jadi suatu saat misalkan ada permasalahan, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya nanti Bu bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berkah, kemudian bisa dilaksanakan oleh Pak Deki sebagai coach saya Bu. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini Bu ya. Beribu-ribu terima kasih ya. Saya sebagai coach, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.